Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Kenapa kafir Quraisy bisa tidak percaya dengan hari kebangkitan, padahal mereka faham rububiyah Allah? Mereka percaya. Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy dengan hari kebangkitan percaya. Tapi ruhnya saja, bukan dengan jasad badan. Mana dalil? Di surat Yasin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Al-As bin Wa'il mewakili kafir Quraisy membawa tulang belulang manusia yang sudah berantakan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah berantakan seperti ini? Satu di sana, satu di sana. Ya. Artinya mereka yakin kebangkitan itu cuman ruh, bukan jasad. Dan jelas ini kafir. Karena keimanan itu harus sempurna. Ya. Bagaimana cara sabar untuk tidak melanggar larangan Allah? Apa contoh larangannya? Misalnya mabuk. Gimana cara sabar supaya tidak mabuk? Ya jangan beli khamr. Jangan dekat-dekat dengan para peminum khamr. Jangan mendekati tempat maksiat. Caranya adalah teknis. Gitu. Walaupun doa, walaupun dibacakan ini itu, tetapi nggak mau berusaha, masih akrab dengan para pemabuk, bahkan masih menyimpan khamr, bukannya dibuang. Ya, kita ini kan lemah, hati kita ini lemah, maka harus diperkuat dengan hal-hal seperti itu. Jangan diperlemah lagi. Ya. Ingin supaya bisa sholat 5 waktu dengan berjamaah, mudah. Asal dengar azan, sudah. Tinggalkan semua pekerjaan, kegiatan. Ambil air wudu, datang ke masjid. Sulit apa gampang? Gampang. Masa sih ambil air wudu nggak bisa? Ya gampang itu. Kalau ngapalin 1 juz sebulan, itu sulit. Nggak semua orang bisa. Ngapalin 1 hari 1 hadis juga nggak semuanya bisa. Kalau ini gampang. Yang penting mau apa tidak. Caranya seperti itu. Nah, setelah berusaha seperti itu baru berdoa. Jangan nggak mau berusaha, malah hanya berdoa. Bahkan minta doa kepada ustadz, kiai, doakan supaya saya bisa mentaati Allah, tapi nggak mau usaha. Ya. Seorang muslim diberi kenikmatan dari hasil yang haram, apakah itu termasuk istidrat? Iya. Dengan yang haram tambah kaya, tambah melejit, tambah sukses. Terus usaha riba lagi, semakin sukses. Usaha judi semakin sukses. Padahal sudah beberapa kali naik haji misalnya. Ya jelas istidrat. Termasuk firqah apa pemuka agama yang bisa bicara dengan semut? Ini bukan pemuka agama ya. Nggak ada yang bilang dia pemuka agama. Orang ngomongnya aja ngawur, bahasa Arabnya ngawur, gimana pemuka agama? Ya, semua bisa. Saya juga bisa, antum juga bisa ngawur. Pas ngawur direkam,
di-upload di YouTube, siapa yang nggak bisa? Ya, cuman orang-orang pada malu, dia nggak punya malu, gitu kan? Kita malu, antum pasti malu kan? Dia nggak punya malu, gitu. Malah dibela sama anaknya dan seterusnya. Betul-betul memalukan itu, sangat memalukan. Tentang firqah, ya macam-macam. Firqah 72 itu kan tidak semuanya disebut oleh para ulama kan? Yang disebut paling berapa belas? Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidhah, mungkin nggak sampai 20. Berarti memang banyak sekali. Ya, yang menamakan Rafidhah, yang menamakan Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rasulullah bukan? Bukan kan? Bukan para ulama. Karena memang cetusan dari Abu Hasan Asy'ari, maka disebut Asy'ariyah. Karena yang mencetuskan pertama kali adalah Abu Mansur Al-Maturidi, maka disebut Maturidiyah. Karena yang mencetuskan pertama kali Hamdan bin Qurmud, disebut Qurmud Qaromitah. Ya. Kadang dinisbatkan kepada kelakuannya. Karena keluar huruf dari ketaatan, maka disebut Khawarij. Karena memisahkan diri dari majelisnya Hasan Basri, memisahkan diri bahasa Arabnya i'tizal, mu'tazil, maka disebut Mu'tazilah. Jadi bukan Nabi yang mengatakan, ya. Maka seandainya dibilang firqah sesuai dengan namanya, ya bisa saja, ya. Bisa aja firqah Gufroniyah misalnya, ya kan, bisa aja kan, bisa aja sesuai. Kan di negeri kita ini sudah beberapa kali ada Isa Bugis, ya kan, ada apa diambil dari namanya. Apa hukum pekerjaan jadi artis? Artisnya apa? Penyanyi musik, jelas haram. Pemain sinetron, main film, jelas bohong. Ada film yang nggak bohong? Jadi betul-betul suami istrinya, betul-betul anaknya, betul-betul ponakannya, nggak ada kan? Ya paling kebetulan aja pas suami istri main bareng. Ya, anaknya, keponakannya, ayahnya, ibunya pasti bohong semua. Bohong kan haram. Lawak, bikin lucu, bikin orang tertawa, hukum asal mubah. Akan menjadi haram kalau bohong. Bukan dosa kecil, apa? Bikin orang tertawa dengan cara bohong. Coba kalau pelawak itu jujur semua, nggak lucu. Lucunya karena bohong. Laut mati itu yang bunuh kakek saya, itu kan jadi lucu, apa nggak bohong itu? Laut mati yang bunuh kakek dia, ini jelas-jelas bohong. Ya karena bohong terus pada ketawa, ya jadi haram. Apalagi nyanyi, pemain sinetron, sandiwara, pemain film, lawak, ya sudah haram semua kan, nggak ada yang halal. Ya, organisasi, tergantung dia mengajak manusia ke organisasinya apa tidak. Kalau iya, betul firqah hizbi, merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Apalagi mengatasnamakan agama. Ikatan kaum muslimin Jawa, Persatuan Islam Aceh, Salafi Minang misalnya kan. Ini jadi firqah. Jangan. Kecuali sekedar yayasan. Yayasan kan nggak mengajak orang. Yayasan itu pengurusnya 6 orang, 7 orang, 8 orang cukup. Apa kemudian ngajak? Ya nggak mau. Kita mau masuk aja nggak boleh ya kan? Kan yayasan kan punya kekayaan, punya rumah sakit di sini, punya sekolahan di sini. Tiba-tiba kita masuk kan nggak boleh.
Yang kita disuruh masuk itu ya tadi ormas-ormas tertentu. Kemudian walak dan barok terhadap ormas tersebut, jelas ini hizbi, haroki, haram. Ya. Apakah sakit yang dialami seseorang yang fasik itu merupakan sebuah azab atau peringatan? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita mohon kepada Allah ketika kita tertimpa sakit itu sebagai peringatan dari Allah, atau mungkin untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kan nggak ada dari kita yang tidak berdosa. Ya. Wallahu a'lam. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.